Skuy, belajar perkembangan fisik dan kognitif anak 3 tahun pertama bersama Saya Dina Fitriani. Halo, saya Bagus Sajiwo. Saya Dana Putri Hapsari. Hai, saya Khadijah. Saya Robita Aziza. Perkenalkan, nama saya Devita. Saya Temino Pianti. Saya Indi. Saya Muhammad Rahmat Agung. Nama saya Darmawan Saputra. Nama saya Suci Cahyani. Kami akan menjelaskan perkembangan fisik dan kognitif anak 3 tahun pertama. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik dari Stanford Children Healthy, rata-rata berat badan anak usia 3 tahun akan bertambah sekitar 1,8 sampai 2,7 kg. Tingginya pun akan bertumbuh sekitar 5 sampai 7,6 cm. Dan perkembangan otak usia ini rata-rata 75% sampai 90% orang dewasa. Karakteristik fisik anak 3 tahun. Yang pertama, pertumbuhan relatif tetap meskipun cenderung lebih lambat. Yang kedua, berat badan meningkat 1,4 sampai 2,3 kg per tahun. Berat badan sekitar 13,6 sampai 17,2 kg. Yang ketiga, detak jantung rata-rata 90 sampai 110 per menit. Yang keempat, postur tubuh sudah lebih tegap. Yang kelima, gigi susu lengkap dalam kurung 20 gigi. Anak usia 3 tahun sudah bisa apa sih? Anak mencapai usia 3 tahun sudah mulai berjalan seperti orang dewasa. Mereka tidak lagi merangkak. Mereka mulai berjalan dengan 2 kaki, selang-seling tanpa bantuan. Keseimbangan anak usia ini cukup baik, sehingga mereka bisa berjalan dengan 1 kaki di depan, dengan 1 kaki di depan lainnya, di garis atau di balok keseimbangan. Anak usia 3 tahun juga sudah memiliki kemampuan motorik yang jauh lebih terregenerasi dibandingkan anak-anak yang berusia di bawahnya. Perkembangan motorik anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu halus dan kasar. Kalau motorik halus, contohnya apa? Yang pertama, mampu mencuci dan melap tangannya sendiri. Yang kedua, mampu makan menggunakan sendok dan garpu sendiri. Bahkan mampu menyendokkan kuah dari mangkuknya. Yang ketiga, mampu memakai pakaiannya sendiri. Yang keempat, mampu membolak-balik halamannya sendiri. Yang kelima, mampu mewarnai walau masih keluar garis. Yang keenam, ia mampu membangun menara dengan balok. Yang ketujuh, mampu menggunakan 1 tangan hampir di semua aktivitasnya. Yang kedelapan, mampu membawa wadah tanpa menumpahkan isinya. Nah, kalau motorik kasar? Yang pertama, ia mampu belajar tanpa sering terjatuh. Bahkan dapat berlari sambil menghindari hambatan. Yang kedua, ia mampu berdiri seimbang dengan 1 kaki dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, mampu naik turun tangga dengan kaki kiri dan kanan secara bergantian, mendarat dengan 2 kaki, bahkan bisa melompat di undakan setinggi 15 cm. Yang keempat, mampu melempar bola di atas kepala dan menangkap bola yang dilemparkan kepadanya. Yang kelima, mampu menendang bola besar. Yang keenam, mampu mengayuh sepeda kecil beroda 3. Perkembangan kognitif itu apa sih, Kak? Perkembangan kognitif adalah sesuatu yang merujuk pada perubahan-perubahan proses berpikir sepanjang siklus kehidupan anak, sejak konsepsi hingga usia 8 tahun. Hal ini sesuai dengan pendapat Gardner yang menyatakan bahwa intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau untuk menciptakan karya yang dihargai dalam kebudayaan atau lebih. Adapun macam-macam perkembangan kognitif pada usia 3 tahun pertama itu ada 6. Yang pertama yaitu pendekatan tingkah laku, kemudian yang kedua pendekatan psikometrik, dan yang ketiga pendekatan Piaget, dan yang keempat pendekatan pengolahan informasi, dan yang kelima pendekatan neuroscience kognitif, dan yang terakhir pendekatan konteks sosial. 1. Pendekatan tingkah laku. Pendekatan yang mempelajari mekanisme dasar dari belajar yang memfokuskan pada bagaimana perilaku berubah dalam merespons sebuah pengalaman.
Pendekatan psikometri. Pendekatan untuk mempelajari perkembangan kognitif dengan mengukur perbedaan kuantitatif dalam hal kemampuan yang menyusun kecerdasan dengan menggunakan tes yang mengindikasi atau memperkirakan beragam kemampuan individu. Pendekatan Piaget belajar tentang apa sih, Kak? Nah, pendekatan Piaget ini merupakan suatu pendekatan yang mempelajari mengenai perkembangan kognitif yang biasanya itu melihat pada suatu struktur atau tahapan dari kualitas fungsi kognitif. Nah, pendekatan ini juga berfokus pada bagaimana struktur pikiran dalam beraktivitas dan juga beradaptasi dengan lingkungan seiring pertambahan usia. Selanjutnya adalah pendekatan pengolahan informasi yang merupakan pendekatan yang mempelajari mengenai perkembangan dengan cara menganalisis proses yang meliputi hal menerima dan juga menggunakan informasi yang berfokus pada persepsi, pembelajaran, memori, dan pemecahan masalah yang bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana cara anak tersebut dapat mengolah informasi dari waktu mereka memperolehnya sampai mereka dapat menggunakan informasi tersebut. Kalau pendekatan neuroscience kognitif itu apa? Pendekatan neuroscience kognitif adalah pendekatan yang mempelajari perkembangan kognitif dalam hubungan proses otak dengan kognitif dan mengungkapkan identifikasi struktur otak mana yang terlibat dalam aspek-aspek spesifik kognitif. Pendekatan konteks sosial adalah pendekatan untuk mempelajari perkembangan kognitif berfokus pada aspek-aspek lingkungan terhadap proses belajar, khususnya peran orang tua dan pengasuh lainnya. Kegiatan apa aja sih yang berhubungan dengan perkembangan kognitif anak pada usia 3 tahun? Anak semakin menunjukkan perkembangan kecerdasannya saat menginjak usia 3 tahun. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC menyatakan perkembangan keterampilan berpikir anak ditandai dengan 1. Bermain dengan mainan yang memiliki tombol atau tuas. 2. Bermain peran dengan teman atau keluarga dan boneka. 3. Mencoba menyelesaikan permainan mengasah otak seperti puzzle untuk usia 3 tahun. 4. Paham dengan arti angka seperti 1 atau 2. 5. Membuat lingkaran menggunakan alat tulis. 6. Membuka dan menutup pintu dengan mandiri. Perkembangan memori itu dibagi jadi berapa sih, Kak? Perkembangan memori dibagi menjadi 2, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek mampu mengingat dan menyimpan informasi selama 15-30 detik tanpa pengulangan. Materi yang disimpan berupa visual. Memori jangka panjang memiliki ketepatan 75% dalam hal mengingat materi yang diberikan, misalnya rekognisi gambar. Terus, bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada anak? Yang pertama adalah dorong anak untuk menjelaskan sesuatu. Ketika anak sedang bermain membangun sesuatu, contohnya seperti membangun rumah-rumahan, tanyakan kepadanya mengapa ia membangun rumah tersebut dan minta ia untuk menjelaskannya. 2. Dorong anak untuk dapat melakukan evaluasi. Orang tua atau guru dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengevaluasi karyanya sendiri. Misal ketika anak selesai menggambar bunga, tanyakan pada anak bagaimana pendapat dia tentang bunga itu. 3. Beri komentar dan ajukan pertanyaan. Coba ajukan pertanyaan yang mendorong anak untuk membuat prediksi. Ketika membaca cerita, orang tua atau guru meminta anak untuk menebak kelanjutan isi cerita sebelumnya, tentu dengan menceritakan dengan utuh. Misal, tanyakan kepada anak kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang keempat, dorong anak untuk dapat membangun hipotesis. Tanyakan kepada anak, jika kita melakukan ini, apa yang kamu pikir akan terjadi? Atau mari kita memprediksi apa yang kita pikirkan akan terjadi selanjutnya. 5. Dorong anak untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ketika anak menemukan masalah, ajukan pertanyaan seperti apa ide lain yang bisa kita coba, atau dorong anak untuk menghasilkan pilihan dengan mengatakan mari kita pikirkan semua solusi yang mungkin bisa kita lakukan.
Kalau penyakit yang sering terjadi pada anak umur 0-3 tahun, apa aja? Penyakit yang sering terjadi pada anak umur 0-3 tahun. Yang pertama, yaitu diare. Yang kedua, demam. Yang ketiga, eksim. Yang keempat, radang tenggorokan. Yang kelima, infeksi saluran pernapasan akut atau disebut ISPA. Kesimpulannya adalah perkembangan awal pada 3 tahun pertama sangatlah penting karena pada tahap ini sangatlah krusial dalam pembentukan kecerdasan, kepribadian, serta perilaku-perilaku yang penting untuk perkembangan selanjutnya dalam beradaptasi terhadap lingkungan sekitar. Apabila tahap ini terganggu, maka ditakutkan perkembangan pada anak-anak atau bayi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang paling fatal adalah ketidakmampuan dalam menggunakan kognitif secara baik atau disebut cacat. Demikian kesimpulan yang saya sampaikan. Semoga materi kelompok kami sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.